Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita, masih melanjutkan bab tentang nafkah ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal waliduna, maka adapun orang tua, fatajibu maka wajib apa nafaqatuhum, menafkahi mereka, bisyarta ini dengan dua syarat. Jadi kalau dua hal ini ada pada orang tua kita, maka wajib kita sebagai anak untuk menafkahi kedua orang tua kita. Ini berlaku untuk anak laki-laki maupun anak perempuan kalau anaknya mampu. Ini berlaku untuk anak laki-laki maupun anak perempuan kalau anaknya mampu. Hanya pada anak laki-laki lebih wajib daripada anak perempuan. Karena saya pernah ketemu satu kasus di mana ada seorang ibu-ibu itu merasa tidak wajib berbakti kepada ibunya, pada orang tuanya, hanya karena dia punya saudara laki-laki. Dan dia beranggapan bahwa yang wajib itu cuma saudara laki-laki aja, anak laki-laki aja, anak perempuan tidak wajib. Jadi ceritanya itu, saya ada jamaah di Kemang Pratama. Berseberangan dengan rumah beliau itu ada rumah adik perempuannya. Jamaah saya ini perempuan juga, cuman suaminya kan adik kakaknya si anak perempuan yang di seberang jalannya itu. Ibunya ini ikut sama anak laki-lakinya, suaminya jamaah saya itu, Pak Haji. Nah, suatu saat jamaah saya ini lagi keluar sama suaminya. Si ibu ini udah sepuh, udah makannya mesti disuapin, mesti pakai pembalut sudah. Suatu saat beliau telepon, karena rupanya pulangnya agak siang itu, Pak Haji. Telepon ke saudari perempuannya, "Dek, kamu ke rumah ya. Itu ibu waktunya nyuapin makan dan waktunya ganti pembalutnya." Apa jawaban adiknya itu yang perempuan itu? Loh, yang wajib kan anak laki-laki, bukan anak perempuan. Aku mau taklim.
Udah, ibunya padahal cuma tinggal lompat aja. Kalau rumahnya di Depok mungkin saya masih maklum lah. Tinggalnya berang jalan. Nggak mau pilih taklim. Loh, kamu kan anaknya juga kan, kamu mesti berbakti sama ibumu juga. Enggak, kata ustadzku hanya anak laki-laki aja yang wajib berbakti, anak perempuan nggak wajib berbakti. Disampaikan ke saya bilang, nanti tolong bilang sama adik ibu, tolong tanyakan ke ustadznya. Dalilnya mana itu bahwa anak perempuan itu tidak wajib berbakti pada orang tuanya. Jadi sebagaimana anak laki-laki wajib berbakti pada orang tuanya, anak perempuan juga wajib berbakti pada orang tuanya. Bahwa kemudian anak laki-laki lebih wajib daripada anak perempuan, iya. Bahwa anak perempuan itu lebih wajib berbakti pada suaminya daripada kepada orang tuanya, iya. Tapi bukan berarti kewajiban berbakti itu tidak ada. Bukan berarti terus kemudian berdurhaka sama orang tua lantas menjadi boleh demi suami. Tidak begitu pemahamannya. Ya, maka kalau anak perempuannya mampu, anak laki-lakinya mampu, sementara orang tuanya tidak mampu, maka dalam hal ini anak wajib menafkahi orang tua. Bisa dipahami maksudnya, nggih? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau dua hal ini ada pada orang tua, maka wajib bagi anak kalau anak itu mampu untuk menafkahi orang tuanya. Ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena tidak ada dalil yang mengecualikan, kecuali anak perempuan tidak ada. Saya ulang ya, bahwa nanti ada istilah seorang istri itu lebih wajib berbakti pada suami daripada ke orang tua, itu betul, tapi tidak berarti lantas tidak ada kewajiban berbakti sama orang tua. Tidak berarti lantas kemudian boleh durhaka, tidak begitu pemahamannya. Itu seperti itu. Maka dua syarat itu, yang pertama adalah al-faqru, kalau orang tuanya fakir. Fakir itu butuh ya. Wazamana dan lumpuh. Awil faqru wal junun, atau fakir dan gila. Jadi kalau orang tuanya mengalami kefakiran, kemudian mengalami kelumpuhan, dan atau kemudian mengalami gila non sewu, maka kewajiban anak kalau anak itu mampu menafkahinya. Kata kuncinya di fakir sebenarnya. Kata kunci itu di fakir itu. Fakir itu mungkin menghasilkan, cuman kebutuhannya kurang gitu loh. Jadi untuk menutup kebutuhannya kurang, maka itu masuk dalam kategori fakir. Nah, kalau anak mampu, ada kelebihan harta, maka anak berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya fakir dalam hal ini. Apalagi orang tuanya mengalami lumpuh, apalagi orang tuanya mengalami gila nun sewu. Nah, ini apalagi. Itu seperti itu. Nah, perihal berbakti pada orang tua ini gak usah iri-irian. Masa saya terus, jangan gitu. Masa saya terus, jangan gitu. Sudah, kalau babnya orang tua itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba saja dalam kebaikan. Gak usah ngiri-ngirian, gak usah. Berlomba-lomba saja dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Gak usah ngiri-ngirian, gak usah. Bahwa kita ngajak saudara kita, iya, tidak apa-apa. Mengingatkan saudara kita yang kurang berbakti, iya, tidak apa-apa. Tapi nggak usah ngiri-ngirian. Lantas kemudian karena saudara kita kurang berbakti, sementara kita terus gitu. Tidak usah, udah bismillah. Karena dengan berbakti pada orang tua itu, keran-keran keberkahan itu akan dibuka secara menganga, insya Allah. Makanya suami yang baik adalah suami yang memberikan keleluasan bagi istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Sebagaimana istri yang baik akan memberikan keleluasan bagi suaminya untuk berbakti pada orang tuanya. Bahkan didorong. Karena saya pernah satu saat saya ngisi kajian di salah satu perusahaan yang ada di Bekasi ini. Habis khutbah Jumat ada karyawan yang mendekati saya. Saya kalau ngasih orang tua, ibu saya Ustadz, itu sembunyi dari istri saya. Gak ngomong-ngomong sama istri saya. Saya tanya, kenapa Pak? Kalau ketahuan istri saya bisa perang Brontoyudo Ustadz. Saya bilang, kasihan istri Bapak itu. Loh, kok kasihan, kenapa Ustadz?
Iya kan, kasihan. Dia nggak paham bahwa kalau anaknya berbakti pada ibunya, itu keran-keran keberkahan rumah tangga itu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya banyak orang yang nggak tahu itu. Makanya suami mendorong istrinya untuk berbakti pada orang tuanya, terus istri mendorong suaminya untuk berbakti juga kepada orang tuanya. Itu tadi contoh suami ke istri yang tadi diam-diam gitu ya. Ada juga suami yang ke istri mempersulit pertemuan dengan orang tuanya. Ada seorang yang bertanya ke saya, "Ustadz, orang tua saya tinggal ibu. Orang tua saya tinggal ibu." Yang nanya ini ibu-ibu. "Saya mau main ke rumah orang tua saya, Ustadz. Sama suami saya dilarang, Ustadz." Kata suami saya gini, Ustadz, "Mah, ngapain sih mah kamu itu ke rumah orang tuamu? Berbaktimu pada aku itu lebih wajib, lebih besar pahala daripada baktimu kepada ibumu," katanya. Ngomong gitu dia. "Aku ini surgamu, mah. Aku juga nerakamu," kata suaminya gitu. Kata yang nanya ini, akhirnya seperti terputus, Ustadz, silaturahim antara saya dengan ibu saya. Jadi seperti terputus hubungan antara ibu dengan anaknya gara-gara kebijakan suami itu. Maka saya jawab, "Suami Anda betul, tapi salah," saya bilang gitu. "Suami Anda betul, tapi salah," itu saya bilang gitu. Betulnya di mana, Ustadz? Ya itu yang dia pakai kalimat hukum itu, di mana berbaktinya seorang istri pada suami itu pahalanya lebih besar, lebih wajib daripada kepada orang tua. Itu betul, tidak salah, saya bilang gitu. Itu kalimat Nabi itu kepada seorang sahabiah yang mengatakan suamimu adalah surgamu, suamimu adalah nerakamu itu. Jadi pintu terdekat bagi seorang istri kalau mau masuk surga ya suami. Pintu terdekat bagi seorang istri kalau masuk neraka suami. Itu kalimat Nabi kamakal, saya bilang gitu. Cuman dia salah. Salahnya di mana, Ustaz? Gara-gara dia ngomong gitu, tadi ibu bilang apa? Seperti putus silaturahim antara seorang ibu dengan anaknya. Hadisnya Sahih Bukhari, ini salahnya. Hadisnya Sahih Bukhari. Orang yang memutus silaturahim itu tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang mutus rahim, apalagi rahim ibunya dengan anaknya. Hadisnya Sahih Bukhari, saya bilang gitu. Terus nanti setelah ini kita ketemu ada bab hadonah. Hadonah itu bab pengasuhan. Dalam fikih sunnah saya baca itu, kalau ada seseorang yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, kalau ada orang yang dengan sengaja memisahkan seorang ibu dengan anaknya, itu nanti orang itu akan dipisahkan oleh Allah di akhirat dengan sesuatu yang paling dia sukai. Di akhirat itu apa yang paling kita sukai? Ampunan Allah, rahmat Allah. Dipisahkan dari semua itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka saya ulang hati-hati bagi para suami. Saya ulang hati-hati bagi para suami yang membuat kebijakan-kebijakan yang membuat seorang istri terputus hubungannya dengan orang tuanya. Hati-hati itu. Ngerinya kena hadis Sahih Bukhari itu. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Naudzubillah min syarri dzalik. Atau kena ancaman diputus oleh Allah nanti di akhirat dari sesuatu yang dia sukai. Allahu Akbar. Di akhirat nanti, dan itu sesuatu yang kita sukai di akhirat itu rahmat Allah, ampunan Allah, dan begitu seterusnya. Ngoten nggih, jadi kita melihatnya lebih utuh ya. Jadi biar enggak parsial dalam sepotong-sepotong dalam memahami ketentuan hukum ini. Itu seperti itu. Kalau orang tuanya mampu, bagaimana Ustaz? Tidak wajib anak menafkahi orang tuanya. Tapi sepatutnya lah kalau datang bawa hadiah. Jadi kalau datang bawa hadiah, tentengan, makanan kesukaan orang tuanya. Disesuaikan orang tuanya senangnya apa, dibawain itu. Harus disesuaikan. Orang tuanya nggak ada giginya dikasih oleh-oleh gedondong ya penghinaan. Ya dikasih oleh-oleh yang sesuai dengan. Kalau orang tua yang ngomong udah nggak usah bawa apa-apa, mentahnya saja. Ya udah kasih mentahnya, beras mentah, ayam mentah gitu. Enggak, maksudnya kasih duitnya gitu, duitnya macam-macam gitu. Yang penting itu ketentuannya gitu. Yang pokok ini fakirnya itu.
Kalau orang tua fakir, maka anak yang mampu wajib menafkahi orang tuanya. Wa ammal mauluduna, dan adapun untuk anak-anak, fatajibu maka wajib apa nafaqatuhum, menafkahi mereka. Orang tua wajib menafkahi anak-anaknya bisalah sati syara itu dengan 3 syarat. Apa syarat 3 ini? Yang pertama al-faqru, fakir, anaknya fakir. Wasigharu, dan karena kecil. Awil faqru, atau karena fakir, wazamanatu, dan lumpuh. Awil faqru, atau karena fakir, wal jununu, dan gila. Lagi secara umum kalau saya kira, kalau maaf ya, kalau gila, lumpuh, ini enggak usah saya bahas saya kira. Jelas ini sudah tidak berdaya. Tapi yang untuk fakir ini, yang pokoknya fakir ini sebenarnya. Karena non sewu kan ada yang mungkin ya baik-baik saja tapi memang fakir. Jadi gini ya. Kewajiban orang tua kepada anak, kalau anak itu sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, sebenarnya di persaat itu orang tua sudah tidak lagi wajib menafkahi anaknya. Itu dulu, prinsip dulu itu. Saya ulang, di anak itu sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, di persaat itu pula sebenarnya orang tua tidak wajib menafkahi anaknya itu. Ya kan, fakta kan ada beberapa anak mungkin lulus SMA, kerja, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri misalnya. Bahkan ada beberapa mungkin yang masih SD, dikontrak sana kontrak sini untuk sebuah iklan tertentu sampai bisa menghidupi dirinya sendiri misalnya. Ya monggo. Berarti untuk mereka yang memang sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, sebenarnya orang tua tidak lagi wajib menafkahi anaknya itu. Itu dulu, prinsip dulu ya. Jadi kalau anak itu sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, maka orang tua tidak wajib menafkahi anaknya. Itu dulu, prinsipnya dulu. Nah, fakta di lapangan, sebagian anak-anak itu mengalami kondisi di mana mereka belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Berarti secara status dia masih fakir. Nah, karena masih fakir, maka kewajiban orang tua untuk menafkahinya. Sebenarnya begitu, secara prinsip itu dulu itu. Kalau saya ulang, kalau soal lumpuh, gila tadi nggak usah saya bahas, itu sudah otomatis itu. Tapi ini kita bicara fakirnya dulu. Nah, kalau dia tidak mengalami lumpuh, tidak mengalami gila, berarti ada kemungkinan dia mampu kan? Maka sepatutnya lah orang tua itu kalau memang mau menafkahi anaknya, usahakan nafkah yang produktif kalau bisa. Maksudnya apa? Kasih modal usaha. Kalau mampu, tapi orang tuanya ini saya ulang, ini kalau orang tuanya mampu ya. Kalau orang tuanya nggak mampu ya nggak wajib juga nggak mampu, sama-sama nggak mampunya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka anak ini bantu dengan permodalan kalau bisa. Dibantu modal usaha, suruh buka usaha, kasih ide apa gitu. Kalau orang tuanya mampu, saya ulang. Sekali dikasih modal kok bangkrut, kasih lagi sekali lagi kalau memang orang tuanya masih mampu dan masih mau. 2 kali kok masih bangkrut, kasih lagi sekali lagi. 3 kali kok masih bangkrut, itu namanya orang yang safih namanya. Safih itu orang yang tidak punya kecakapan untuk mengelola harta. Udah cukup, jangan kasih modal lagi itu, nanti habis terus itu. Yang terakhir ini udah, kasih aja udah. Kalau mau dipekerjakan, suruh jadi karyawan kalau mau. Karena dikasih modal habis terus. Suruh jadi karyawan, atau kalau enggak ya wis sudah, kasih aja. Mau gimana lagi, enggak ada pilihan, anak sendiri. Itu seperti itu. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan begini. Kalau anaknya cuma 1, Ustaz. Kalau anaknya banyak bagaimana? Apakah semuanya mesti diberi? Ini rumus ya. Kalau untuk nafkah itu asasnya adalah sesuai kebutuhan. Itu kalau nafkah. Kalau hibah atau hadiah, asasnya adalah adil. Saya ulang ya. Kalau nafkah, asasnya adalah sesuai kebutuhan. Kalau hadiah atau hibah, itu asasnya harus adil. Artinya begini, ada anaknya misalnya 3, 4, 5, 6 misalnya gitu ya. 1 yang tidak mampu, yang 5 mampu.
kita kasih nafkah yang satu tidak apa-apa, yang lain nggak dikasih nggak apa-apa. Dalam konteks nafkah ya, karena tidak mampu memang, karena betul-betul tidak mampu, boleh tidak apa-apa, karena sesuai kebutuhan namanya. Tapi beda dengan hadiah, beda dengan hibah. Kalau kita ngasih hadiah satu, maka harus kasih hadiah yang lain semuanya. Kalau kita kasih hibah satu, yang lain kasih semuanya. Hadisnya Sahih Bukhari. Ketika ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, akan diberi hadiah atau hibah oleh ayahnya. Istrinya Bashir, bapaknya Nu'man radhiyallahu an, itu ditegur oleh istrinya, "Mas," kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. "Anakmu kan banyak, yang dikasih kok cuman Bashir, Nu'man." Kata Bashir, "Ya saya mau ngasih dia aja," katanya. "Oh saya nggak terima," kata ibunya, "anakmu banyak kok nggak dikasih semua." "Saya nggak terima, Anda akan saya laporkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka dilaporkanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya ke Bashir, "Anakmu cuma satu ini?" "Anak saya banyak ya Rasulullah." "Dikasih semua?" "Enggak, cuma dia aja." Kata Nabi, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum," kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Kalau satu diberi, yang lain kasih semua, kata Nabi. Itu perintah beliau. Itu konteksnya hadiah atau hibah. Tapi kalau nafkah beda. Ya tadi anaknya misalnya 5 misalnya gitu ya. Yang satu fakir, yang 4 berkecukupan, yang dikasih yang fakir ini aja. Ya tidak apa-apa, memang dia yang membutuhkan. Yang lain tidak boleh iri. Kenapa? Karena konteksnya sesuai dengan kebutuhan. Ini berkebutuhan ini, dinafkahi terus, tidak ada masalah. Karena memang dia butuh untuk dinafkahi. Yang lain tidak boleh iri. Nah, beda dengan hadiah. Kalau hadiah yang satu kasih, yang lain kasih semua. Itu seperti itu. Itu perintah dalam hadis Sahih Bukhari itu begitu. Wallahu alam bisawab. Nanti termasuk ke cucu. Satu cucu dikasih hadiah, yang lain kasih semua gitu. Jangan satu cucu kasih, yang lain enggak dikasih, jangan. Kasih semua, satu kasih semua. Itu namanya ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Itu dulu ya prinsipnya. Jadi kalau dia udah nikah gimana Ustadz? Ada seorang anak perempuan lah misalnya gitu ya, nikah, kan dia punya suami. Kemarin hierarkinya bagaimana? Kalau anak perempuan sudah menikah, maka yang paling bertanggung jawab terhadap nafkahnya adalah suaminya. Nah pertanyaannya, kalau suaminya fakir juga bagaimana? Suaminya fakir, anak perempuannya juga fakir, bagaimana kalau gitu? Maka tetap wajib bagi orang tua menafkahi anaknya. Tentu dia tidak menafkahi menantunya, dia menafkahi anak perempuannya. Kalau anak laki-lakinya, ya orang tuanya anak laki-lakinya yang menafkahi anak laki-lakinya, nanti otomatis untuk menafkahi istrinya. Nah, apa ada contoh ini? Ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga Siti Fatimah radhiyallahu anha itu peduli termasuk dalam masalah harta. Contoh ini contoh aja ini. Kenapa? Karena Siti Fatimah radhiyallahu anha bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk dalam kategori yang miskin. Bahkan mungkin fakir mungkin itu ya. Karena Siti Fatimah itu sampai bantu kebutuhan rumah tangganya itu dengan bekerja menggiling gandum di rumah seorang Yahudi. Itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Singkat cerita, ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu lahir, itu sebenarnya akikoh itu tugas orang tua apa tugasnya kakek sebenarnya? Tugas orang tua. Tapi yang akikoh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ali, ayo kan kamu bapaknya." Enggak gitu. Beliau yang handle. Dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha datang kepada ayahnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, minta pembantu. Kalau istri butuh pembantu, maka wajib bagi suami memberi pembantu. Di fikih sini ya. Saya ulang, kalau istri butuh pembantu, maka wajib bagi suami memberikan pembantu. Kalau suaminya mampu. Kalau nggak mampu ya diskusilah. Siti Fatimah butuh pembantu.
minta ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu suaminya nggak mampu kan, minta tolong ke ayah. Rasulullah tidak berkata begini loh, kok nggak minta sama suaminya, kok sama saya? Tidak. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mendatangi rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha dan diajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang belum minta. Nggak sampai dapat membantu juga karena ternyata Rasulullah jatah pembantunya sudah habis juga gitu. Ceritanya gitu. Tapi diajari sebuah doa yang dengan doa itu Siti Fatimah tidak pernah kelelahan lagi. Yaitu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali selesai sholat. Yang ke-100 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada beberapa riwayat, di antara riwayat yang populer adalah itu. Nanti mau tidur baca itu lagi. Nah, itu insyaallah enggak gampang capek itu. Ibu-ibu, hadisnya Sahih Bukhari Bu ya, biar enggak gampang capek ngurus keluarga Bu. Kita suami biar enggak gampang capek. Habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang ke-100, ada beberapa riwayat ini, nanti ada 34 macam-macam ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah, dan mau tidur baca itu lagi. Insyaallah enggak gampang capek, insyaallah. Jadi obat kuatnya seorang muslim itu bukan yang ruso-ruso itu. Tapi ya diantaranya ini. Ya jadi kalau memang misalnya si anak perempuan ini tidak mampu, suaminya juga tidak mampu, sehingga butuh dalam hal ini nafkah dari orang tua, maka sepatutnya orang tua menafkahi. Makanya gini, saya kalau ada akad nikah, terus si bapak perempuannya ngomong ke mantunya itu, mulai sekarang semua tanggung jawab saya serahkan kepadamu. Terus kata-kata itu ditindaklanjuti dengan tidak peduli betul dia kepada kehidupan rumah tangga anaknya. Cuek betul, cuek terhadap kehidupan rumah tangga anaknya yang perempuan itu. Maka yang model begini enggak Rasulullah banget itu. Enggak Rasulullah banget sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah walaupun putrinya sudah menikah dan beliau orang yang paling paham tentang syariat ini, bahwa itu tanggung jawab suaminya. Tapi Nabi masih sangat peduli dengan putrinya. Karena Nabi itu bahkan hampir tiap malam mengetok pintunya Siti Fatimah. Fatimah, Ali bangun, sholat, tahajud. Fatimah, Ali bangun, tahajud. Padahal sudah punya suami itu. Tapi beliau masih peduli. Termasuk dalam masalah kebutuhan secara materi. Itu Nabi juga masih sangat peduli pada putrinya. Itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Allah, kita tidak dengar dengan putri yang lain Nabi memberi. Karena dua putri beliau kan ditinggali Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman orangnya gak cuma kaya, multimiliarder beliau itu. Jadi dua putri Nabi berkecukupan. Tidak pernah kita dengar Nabi membantu Sayyidina Utsman atau sama putri Nabi yang dari Sayyidina, yang diperistil Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kenapa? Karena berkecukupan. Dan itu tidak ada masalah karena konteksnya adalah nafkah. Kalau nafkah, saya ulang tadi, asasnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau hibah atau hadiah, asasnya sesuai dengan dasar asasnya adalah keadilan. Itu seperti itu. Itu rumusnya, nggih. Wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun, dan adapun memberi nafkah kepada budak, wal bahaimi dan binatang ternak, binatang bahaim itu rojokoyo bangsanya. Ya kalau kita mungkin aslinya kalau bahaim itu ada apa? Gas bocor bukan? Gas bocor? Iya. Oh, saya pikir gas bocor. Baik. Dan binatang ternak wajibatun wajib. Wala yukallifuna minal amali ma la yatiquna, dan tidak boleh membebani mereka dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Jadi kalau punya budak, kalau punya binatang peliharaan, itu wajib diberi nafkah. Kalau di fikih sunnah itu nafkahnya binatang itu dua, memberi tempat dan memberi makan. Kalau di fikih sunnah yang saya baca ya, nafkahnya binatang ternak itu ada dua.
yaitu memberi makan dan memberi tempat. Kalau kita tidak bisa memberi makan dengan baik dan benar, dan tidak bisa memberikan tempat dengan baik dan benar, maka kita dipaksa oleh hukum dipaksa untuk menjualnya atau menyewakannya ke orang lain supaya dia diberi tempat dan makan yang cukup, atau melepaskannya. Itu kalau kita tidak bisa memberikan makanan dan tempat yang layak untuk binatang ternak kita. Makanya pastikan kalau kita pelihara binatang, itu kita bisa memberikannya makan dan memberinya tempat yang layak lah. Kalau tidak, jual atau sewakan atau lepas. Itu. Karena kalau tidak begitu kata para ulama berarti zalim. Sementara kedzaliman itu harus dihilangkan. Maka supaya hilang tidak berbuat zalim, maka jual, atau kalau bisa disewakan atau lepaskan. Itu seperti itu. Atau berikan kepada orang yang mau memeliharanya. Itu seperti itu. Dan tidak boleh kita membebani budak tersebut atau binatang tersebut dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Kalau dipaksakan diberi tugas yang tidak mampu, maka kita harus membantunya. Nah, mungkin dalam konteks kekitaan sekarang budak tidak ada ya. Untuk saat ini tidak ada. Maka dalam konteks kekitaan ini yang wajib kita nafkahi itu adalah pembantu rumah tangga yang serumah dengan kita. Pembantu rumah tangga yang serumah dengan kita, yang serumah, itu adalah kewajiban kita menafkahi mereka. Bahkan sebagian para ulama mengatakan zakatul fitrinya itu kita yang bayar. Karena mereka dalam tanggungan kita. Itu seperti itu. Jadi termasuk yang wajib kita nafkahi adalah pembantu yang tinggal serumah dengan kita. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan hadis siapa Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, bagi budak yang dimiliki ada hak untuk diberi makan dan diberi pakaian. Wala yukallafu minal amal illa ma yutiqu, dan tidak boleh dibebani budak tersebut dengan pekerjaan yang dia tidak mampu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kafa bil mar'i isman ayyah bisa amma yamlikuhu qutahu, cukuplah berdosa seseorang yang menahan apa yang dia miliki, seseorang yang menahan makanan seseorang yang dia kuasai. Maksudnya kalau sampai dia tidak memberikan makanan yang layak kepada budak yang dia beri atau binatang yang dia miliki, maka dia sudah termasuk orang yang berdosa. Makanya kalau tidak mampu memberi makan dan tidak bisa memberikan tempat, sepatutnya lah dijual tadi, atau disewakan atau dilepas gitu. Atau tadi diberikan kepada orang yang mau memeliharanya. Wa rawa al-Bukhari, dan meriwayatkan hadis Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu an, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum, saudara kalian ada yang menjadi pembantu bagi kalian. Allah jadikan mereka di bawah tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka siapapun yang saudaranya berada di bawah tangannya atau dalam kekuasaannya, falyut'imhu mimma yat'amu, hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan. Ada pembantu tinggal serumah, jenengan makan enak, jangan makan depan mereka sementara mereka enggak ditawari. Tawari mereka, ayo bi makan, ini ada makanan bisa kita makan bersama misalnya. Kalau taruhlah misalnya yang kita punya cuma dikit, usahakan jangan makan depan mereka, atau ngomonglah, bi maaf ya ini enggak banyak
Ini anak-anak juga suka, mohon maaf ya biar nggak apa, kita makan sendiri ya. Paling nggak ada permisinya. Jangan nggak ada sopan santun, ada akhlaknya lah kepada pembantu itu. Itu jangan terus maaf ya kita makan enak, pembantunya cuman ngeliatin, nggak ditawari, nggak dikasih. Jangan. Usahakan kalau kita berhenti misalnya di sebuah restoran atau apa, ya kalau sekiranya mereka melihat ya masuk bosnya makan, pembantunya nggak ikut makan ya kayak apa. Nah, ya, kalau menurut aturan dalam hadis ini mereka diberi makan sebagaimana kita makan, kecuali dikit atau memang nggak banyak atau mahal, paling nggak ngomong lah supaya menjaga perasaannya itu. Ini bagian dari akhlak Islam ya. Faman kana akhuhu wal yalbasu mimma yalbasu, dan adalah dia diberi pakaian dari apa yang dia pakai, maksudnya ya pakaian yang pantas lah. Wala kalau pakaian nggak harus sama harganya dengan nyonyanya, tapi maksudnya ini paling nggak ya kasih pakaian yang pantas. Ya mosok gak pantas pakaian. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, tidak boleh dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Mimma fa in kallaftumuhum fa'inuhum alaih. Kalau terpaksa kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu, maka bantulah mereka. Jadi jangan segan-segan membantu pekerjaan pembantu kalau sekiranya mereka tidak mampu. Takut keburu isya ini. Monggo silakan ada yang mau nanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo Pak Haji. Nggih Pak Haji. Warga lah gitu, kita semua yang fakir, boleh nggak kita memberikan zakat fitri kepada warga yang tidak mampu? Pertama, yang keduanya itu boleh nggak fitri ini diam-diam memberikan nafkah kepada warga yang tidak mampu tadi? Tidak bisa. Baik, sebentar. Ada seorang suami punya istri yang keluarga istrinya ini tidak mampu. Betul gitu Pak Haji ya? Pertanyaan pertama tadi Pak Haji? ke keluarganya, bagus, baik. Boleh apa tidak? Baik. Begini, secara prinsip zakatul fitri itu sasaran utamanya adalah fuqara masakin. Kalau keluarga yang dimaksud itu Pak Haji adalah yang tidak mampu, masuk dalam kategori tidak mampu, dan ada satu lagi tambahan, tidak dalam tanggungan si muzaki, maka hal itu boleh. Kalau dalam tanggungan muzaki tidak boleh. Contoh misalnya yang miskin ini keluarga istri, orang tuanya istri, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau orang tua tidak mampu, kewajiban anak untuk menafkahi. Jadi bukan zakat, tapi dinafkahi Pak Haji. Kalau itu apa tadi? Orang tua. Tapi kalau saudara kandung, kakak, adik, ini ulama beda pendapat ya. Apakah kepada saudara ini wajib menafkahi atau tidak? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Sebatas tabarruk saja, kayak semacam sedekah yang ditekankan aja. Kalau kita sepakat bahwa menafkahi saudara kandung itu tidak wajib, tapi lebih kepada tabarruk. Tabarruk itu semacam berbuat baik yang ditekankan dalam agama ini, maka tidak apa-apa Pak Haji. Nah, saya secara pribadi termasuk yang berpendapat bahwa kepada saudara kandung itu boleh, tidak apa-apa. Karena saya baca dalam fikih sunnah itu termasuk yang tidak boleh menerima zakat itu di situ tidak terdaftar istilah saudara kandung. Jadi kalau itu saudara kandung dari istri, keponakan istri, tidak ada masalah Pak Haji. Asalkan mereka tidak dalam tanggungan kita, begitu Pak Haji. Untuk zakatul fitri, silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, boleh enggak istri memberikan jatah nafkah dari suami kepada keluarganya? Begini, saya mau terangkan dulu. Sebenarnya istri itu wajib izin kepada suami itu kalau itu harta suami. Tapi kalau sudah menjadi miliknya, sebenarnya tidak ada kewajiban izin kepada suami. Itu dulu prinsip dulu Pak Haji ya. Yang kedua, suami itu macam-macam. Ada yang model suami itu ngasih uang ke istri, misalnya Pak Haji ngasih uang ke istri, udah mah, pokoknya saya nggak mau tahu, sebulan saya kasih kamu 1 triliun deh pokoknya, misalnya gitu. Ini contoh aja Pak Haji. Terserah kamu udah mah gitu, misalnya gitu.
Maka istri Pak Haji terserah udah mau ngasih keluarga, karena Pak Haji udah ngasih kuasa penuh. Jadi kalau suami model kayak gini, nggak harus izin Pak Haji, tidak ada masalah. Karena itu udah kuasa penuh. Tapi ada model suami itu begini, ini untuk sekolah anak-anak, ini untuk bayar kontrakan, misalnya, ini untuk listrik, ini untuk, ada model suami itu begitu. Nah, yang model-model begini ini yang diamanahkan, ini tidak boleh digunakan kecuali sesuai dengan amanah suami. Kalau mau digunakan di luar itu harus seizin suami. Nah, tapi yang begini-begini ini belum menyentuh hakikat nafkah. Belum menyentuh hakikat nafkah, karena hakikat nafkah itu harus ada yang menjadi hak penuh istri. Berarti harus ada jatah untuk istri itu beli skincare, itu harus ada. Harus ada uang yang memang untuk istri, maksud saya itu harus ada. Wes ini untuk istri harus ada, bagiannya itu harus ada. Yang dimana istri itu punya kuasa penuh untuk terhadap uang itu. Makanya pernah ada orang nanya ke saya, sama nggak Ustadz uang jajan istri sama nafkah itu? Jawabannya beda. Jadi nafkah itu wajib, sifatnya harus diberikan. Sementara kalau uang jajan itu ya semacam tambahan ya insentif lah itu. Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Ngaten nggih Pak Haji. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Pak Haji. Monggo. Monggo jenengan. Kata Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang pertama tadi Pak Nggih. Nggih. Nafkah atau kewajiban seorang anak kepada orang tua, di mana orang tua kondisinya mungkin memenuhi satu di antara tiga kategori tadi, fakir, tua atau miskin, kemudian tidak berdaya. Nah, ini pertanyaan saya agak berbeda dan gak umum kalau di Indonesia. Bagaimana kalau anak-anaknya mempunyai inisiatif karena alasan jarak jauh ataupun kesibukan, jadi orang tuanya di panti jompo atau dititipkan di panti jompo. Mohon arahan ketika si anak ini mempunyai pendapat yang demikian. Yang pertama itu sebenarnya jangan ke panti jompo dulu. Yang utama adalah anak harus berusaha menawarkan kepada ibunya, Bu, saya tidak mungkin pulang kampung karena kan saya ada kewajiban menafkahi anak istri saya. Karena merawat masa depan anak-anak itu sebenarnya bagi generasi sandwich yang terhimpit itu lebih wajib daripada ke orang tuanya sebenarnya. Karena orang tua itu masa lalu, sementara anak-anak ini masa depan yang akan melanjutkan kehidupan. Kalau harus memilih, misalnya orang tuanya nggak mau diajak ke kota, maunya anaknya pulang. Kalau pulang nggak ada yang menafkahi anaknya, maka tetap pilih kerja di sini, tapi dengan tetap berbakti sama orang tua semampunya. Itu karena tanggung jawab ke anak itu untuk masa depan, itu lebih wajib hukumnya sebenarnya. Nah, namun begini, anak tetap harus berpikir untuk berbakti sama orang tua untuk mencarikan solusinya. Sebisa mungkin, kalau memungkinkan, ada anak yang memang pulang kampung. Kalau dulu pernah terjadi pada saya itu ketika orang tua saya masih ada, saya bilang adik saya kamu pulang leh. Saya bilang adik saya kamu pulang, tak ongkosi tak sembarang kaliri sampai ya rupanya Allah mentakdirkan ibu saya wafat saat itu, orang tua saya wafat saat itu. Ya, tapi kan paling nggak kita sudah berusaha berijtihad bagi tugas. Kalau bisa begitu, tidak ada masalah. Kayak ada jamaah saya, adiknya perempuan yang kerja disuruh berhenti bekerja, ada kakak laki-lakinya, udah kamu berhenti kerja, rawat mama, papa, kamu tak gaji. Gajinya dia digaji oleh kakaknya untuk merawat orang tuanya. Ada yang begitu. Usahakan begitu dulu. Jangan, maaf ya, ke panti jompo, jangan. Kalau memang terpaksa lagi, jangan panti jompo dulu. Tetap orang tua di kampung, karena nggak bawa diajak ke kota ini ditanyakan ya. Suruh keluarga atau perawat kita bayar untuk merawat orang tua kita. Karena ini ceritanya orang tuanya agak keras kepala, nggak mau diajak ke kota juga, anaknya juga nggak mungkin pulang karena dia harus menafkahi keluarganya, dan bisa jadi kalau dia pulang kampung malah nggak ada pekerjaan, malah jadi beban orang tua juga kan, misalnya gitu. Sehingga terpaksa seperti itu. Jadi jangan buru-buru ngambil kesimpulan ke panti jompo. Nah, kalau memang sudah nggak ada jalan lain, betul-betul nggak ada jalan lain, tetap jangan ke panti jompo. Cari pesantren husnul khotimah.
Saya pernah nonton di TV itu, ada di Jombang itu pesantren yang menampung orang-orang tua, dan itu di program Husnul Khotimah. Jadi diperlakukan sebagai santri, bukan sebagai orang di panti jompo. Jadi panti jompo itu jangan buru-buru ke sana dulu. Jangan ada pikiran ke sana bahkan. Jangan ada pikiran ke sana bahkan. Usahakan bagaimana cara orang tua ini bahagialah, bagaimana itu. Semaksimal mungkin anak-anak berijtihad. Karena saya ulang, ini kan generasi sandwich ini satu sisi dia kerja untuk menafkahi anaknya dan istrinya, dan anak ini penerus generasi, sementara orang tua ini juga kewajiban anak untuk berbakti sama orang tuanya. Kadang dihadapkan pada di mana orang tua itu ya tadi nggak mau diajak ke kota gitu, dan juga anaknya nggak mungkin kembali ke kampung karena kondisi ekonomi dan seterusnya itu. Maka dalam kondisi seperti ini, dengan pilihan yang sangat berat, pilih mengedepankan nafkah untuk anak-anak, namun dengan tetap berusaha berbakti pada orang tua. Kalau harus memilih gitu, karena di fikih sunnah itu ada perkataan begini juga, kalau orang tua itu menghendaki berdasar pada kejahilannya, maka tidak wajib anak memenuhi maunya orang tua itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi orang tua pun kalau kemauannya tidak atas dasar pengetahuannya yang baik dan benar, atau atas dasar kejahilannya, kita tidak wajib menuruti maunya orang tua. Nah, ngoten nggih, Pak Haji nggih. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau bisa seorang anak itu jangan punya pikiran panti jompo, jangan. Diusahakan bagaimana mentok-mentok kalau terpaksa cari pesantren manula itu. Ada pesantren manula itu. Itu yang kalau yang sebelah saya itu ada di Jombang kalau nggak salah itu. Di Jombang atau Mojokerto itu saya lupa itu. Pesantren Husnul Khotimah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.